Gagalnya perluasan kota Bukit Tinggi, kisah politik wilayah, identitas, dan kehati-hatian nagari. Kota Bukit Tinggi resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 23 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Statusnya waktu itu adalah kota besar, ditetapkan bersamaan dengan Kota Padang dan Kota Jambi ketika ketiganya masih berada dalam Provinsi Sumatera Tengah. Tahukah Sanak? Kota Padang pernah memperluas wilayahnya pada tahun 1980. Dan 10 tahun kemudian, Sawalunto juga berhasil melakukan hal yang sama. Dua kota di Sumatera Barat itu sukses menambah wilayah administrasinya. Tapi uniknya, ketika rencana serupa dibuat untuk kota Bukit Tinggi pada tahun 1999, hasilnya justru gagal total. Sejak dulu kota Bukit Tinggi dikenal sebagai kota kecil dengan pengaruh besar. Luas wilayahnya hanya sekitar 25 km persegi, tapi denyut aktivitasnya tak kalah dari kota-kota besar. Di balik kecilnya wilayah itu, ada satu babak sejarah yang jarang dibahas. Usaha serius untuk memperluas kota yang pada akhirnya kandas setelah keluarnya PP nomor 84 tahun 1999. Mengapa bisa begitu? Nah, di video inilah kita kupas ceritanya. Kota Bukit Tinggi resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 23 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Statusnya waktu itu adalah kota besar, ditetapkan bersamaan dengan Kota Padang dan Kota Jambi ketika ketiganya masih berada dalam Provinsi Sumatera Tengah. Masalah mulai muncul puluhan tahun kemudian. Bukit Tinggi berkembang sangat cepat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di kawasan Agam bagian atas. Tapi luas wilayahnya hanya 25,24 km persegi, terlalu kecil untuk menampung pertumbuhan kota dan mobilitas penduduk. Kota ini dikepung oleh nagari-nagari tua, dan secara sosial ekonomi, wilayah pinggiran sudah terhubung kuat dengan pusat kota. Karena itu, muncullah peraturan pemerintah PP nomor 84 tahun 1999 yang isinya memperluas wilayah kota Bukit Tinggi dengan mengambil sebagian wilayah dari 4 kecamatan di Kabupaten Agam. Jika PP ini berjalan, Bukit Tinggi tidak lagi memiliki 3 kecamatan seperti sebelumnya, tetapi berkembang menjadi 5 kecamatan dengan gabungan desa-desa dari Kabupaten Agam. Sebelum rencana perluasan, kota Bukit Tinggi hanya terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguak Panjang dengan 7 kelurahan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan 9 kelurahan, dan Kecamatan Awa Birugo Tigo Baleh dengan 8 kelurahan. Penduduk kota Bukit Tinggi tahun 1999 saat itu berjumlah sekitar 95.000 jiwa, dengan kepadatan yang sangat tinggi, sekitar 3.800 jiwa per kilometer persegi. Ruang kota sempit, tapi aktivitasnya besar, sehingga secara sosial, Bukit Tinggi seolah sudah meluber ke pinggiran. Inilah yang mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999, agar batas kota disesuaikan dengan realitas pembangunan. Berdasarkan PP 84 tahun 1999 tersebut, Bukit Tinggi seharusnya mendapatkan puluhan desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Agam. Dari Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Kecamatan 4 Koto, Kecamatan Tilatang Kamang, dan Kecamatan 4 Angkek Candung. Jika semua berjalan lancar, kota Bukit Tinggi akan memiliki yang pertama, Kecamatan Bukit Tinggi Utara,
gabungan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, ditambah desa-desa dari Nagari Kapau dan Gaduik di Kecamatan Tilatang Kamang. Yang kedua, Kecamatan Bukit Tinggi Barat, gabungan Kecamatan Guguak Panjang ditambah dengan Nagari Sianok, Koto Gadang, dan Guguak Tabek Sarojo. Ketiga, Kecamatan Bukit Tinggi Timur, berasal dari Nagari Batu Taba, Pasia, Ampang Gadang, dan Biaro Gadang di Kecamatan Empat Angkek Candung. Keempat, Kecamatan Bukit Tinggi Tengah, perubahan nama dari Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kelima, Kecamatan Banu Hampu, mengambil sebagian wilayah Kecamatan Banu Hampu Sungai Puar. Secara administratif, ini adalah perubahan besar. Bukit Tinggi akan menjadi kota yang jauh lebih luas dan hubungan pelayanan publiknya menjadi lebih logis secara geografis karena sebagian besar wilayah itu memang dekat ke Bukit Tinggi, bukan ke Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Nah, disinilah cerita menjadi menarik. Berbeda dengan kasus kota lain, di mana masyarakat pinggiran sering ingin masuk wilayah kota, masyarakat Agam justru menolak tegas untuk masuk ke kota Bukit Tinggi. Mereka lebih memilih tetap menjadi bagian dari Kabupaten Agam dan berurusan ke Lubuk Basung, meskipun jaraknya 70 hingga 75 km dari rumah mereka. Kenapa bisa begitu? Kita bahas satu persatu. Perluasan wilayah tidak pernah sesederhana menggambar ulang peta. Di Kabupaten Agam, identitas masyarakat Nagari sangat kuat. Tanah, ulayat, dan batas wilayah menjadi bagian dari identitas kolektif. Ketika muncul wacana bahwa sebagian Nagari akan masuk ke kota Bukit Tinggi, muncul pertanyaan besar. Bagaimana nasib identitas Nagari kami nanti? Masyarakat khawatir kehilangan status kenagarian, berubah menjadi kelurahan, dan kehilangan struktur adat yang selama ini menjadi dasar kehidupan sosial. Kekhawatiran ini bukan sekadar administratif, ini menyangkut jati diri. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Agam tentu tidak ingin kehilangan wilayah produktif. Daerah-daerah di pinggiran Bukit Tinggi adalah daerah yang sedang berkembang, memiliki potensi pasar, tanah komersial, dan kawasan perdagangan baru. Jika wilayah-wilayah ini ditarik masuk ke Bukit Tinggi, maka potensi pendapatan asli daerah akan berpindah tangan. Bagi pemerintah Kabupaten Agam, itu adalah kerugian besar. Tahun 1999, keluarlah PP nomor 84 tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah kota Bukit Tinggi. Secara hukum, ini adalah langkah besar. Pemerintah pusat sudah memberi payung hukum. Tetapi PP ini terbit dalam suasana transisi politik nasional, menjelang era reformasi dan desentralisasi. Di tingkat lokal, penolakan sangat kuat. Bahkan sebagian masyarakat yang wilayahnya dipetakan masuk ke Bukit Tinggi tidak pernah setuju. Peraturan ada, tetapi legitimasi sosial tidak terbentuk. Hasilnya, PP tersebut tidak pernah benar-benar berjalan. Masalah makin rumit ketika terjadi tarik-menarik administratif antara dua pemerintah daerah. Bukit Tinggi ingin mulai menyusun tata ruang baru sesuai batas wilayah yang diperluas. Sedangkan Kabupaten Agam tetap menganggap wilayah itu miliknya. Ini menciptakan ruang abu-abu yang membingungkan. Siapa yang mengurus layanan publik? Siapa yang memungut pajak? Siapa yang berhak mengeluarkan izin? Karena tidak ada kesepakatan politik yang solid, PP 84/1999 berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi. Penolakan masyarakat Nagari menjadi faktor paling penting. Bagi mereka, perubahan batas bukan sekedar urusan administrasi. Ini persoalan identitas, sejarah, dan struktur adat. Wacana perubahan batas dianggap menggeser tatanan sosial dan melemahkan Nagari sebagai unit adat. Pada akhirnya, pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi sosial untuk menjalankan PP tersebut. Masuknya era otonomi daerah tahun 2000, struktur pemerintahan berubah drastis. Kewenangan daerah diperkuat, termasuk kewenangan menetapkan batas wilayah. Artinya,
Keputusan dari pusat seperti PP 84 1999 yang tidak mendapat dukungan lokal menjadi sangat sulit diterapkan. Pemerintah pusat tidak lagi bisa memaksa daerah, dan Bukit Tinggi tidak memiliki cukup kekuatan politik untuk melakukan negosiasi ulang. Akhirnya, walaupun PP 84 1999 sudah resmi ditandatangani Presiden, perluasan wilayah tidak pernah bisa diterapkan. Pemerintah daerah tidak bisa mengeksekusi perubahan batas dan masyarakat tetap menolak. Yang lebih unik lagi, PP ini tidak pernah dicabut, bahkan tidak disinggung dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan undang-undang baru. Secara hukum, PP itu masih ada, tapi secara praktik tidak berlaku. Jadi, mengapa perluasan kota Bukit Tinggi gagal? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Bukan karena peraturannya keliru, tetapi karena masyarakat di negari-negari sekitar tidak pernah memberi lampu hijau. Inilah contoh ketika suara masyarakat adat lebih kuat daripada sebuah peraturan pemerintah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya ditentukan oleh peta dan garis batas. Ia harus menyentuh hati masyarakat yang hidup di dalamnya, terutama ketika identitas nagari dan sistem adat menjadi taruhan. Pada akhirnya, rencana perluasan itu gagal sebelum berjalan. Sebuah gagasan besar yang berhenti karena perbedaan pandangan tentang masa depan nagari, posisi Bukit Tinggi sebagai kota, dan pertanyaan klasik, mana yang lebih penting, pertumbuhan kota atau kelestarian adat? Hingga hari ini, Bukit Tinggi tetap menjadi kota kecil dengan peran regional yang besar, sementara PP 84/1999 masih tersimpan sebagai dokumen penuh tanda tanya. Bagaimana menurut Sanak? Apakah PP itu otomatis batal dengan lahirnya UU 53 tahun 2024? Atau sebenarnya masih memiliki kekuatan hukum? Silakan tulis pendapat Sanak di kolom komentar ya. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita sejarah nagari, administrasi pemerintahan, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.